Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penguji yang terhormat, perkenalkan saya Sudirman Hafiz, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 62 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Jumat 13 Januari 2023, izinkan saya menampilkan video uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 12 IPS 1 dengan materi Mawaris. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Halukum. Alhamdulillah. Anabil bil khair. Ini full lengkap cuma 2 orang kosong ya. 2 orang kosong berarti tidak yang masuk. Tadi siapa nggak masuk? Mutia dan Rizky. Sakit ya. Yang lainnya hadir? Hadir. Ada yang lagi sakit ya? Yang masuk tapi lagi sakit ada? Atau yang belum sarapan? Oh banyak. Ya udah, nanti kita minum susu di bawah ya. Oke, saya bacakan absen dulu untuk kelas 12 IPS 1 ya. Ahmad Noval Syakir, Aditya Haryanda, oke, Fajrina Subhi, hadir. Intan Kariska, oke, 40 orang. Yang tidak masuk tuh 2. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita doakan untuk teman kita yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Ya, doanya gimana? Allahumma Rabban nasi azhibil basya isbihi man tasyafi la syifaan la syifauka syifaan la yughadiru saqaman wa la alaman. Amin amin ya rabbal alamin. Wa alamin ya rabbal. Oke, kalau gitu silakan ketua kelas pimpin doanya. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, minggu lalu kita belajar ada mawaris ya, atau faraid. Faraid sudah dibahas sedikit-sedikitnya, ada syaratnya, ada rukun-rukunnya. Ya, ada rukun-rukunnya. Yang pasti tujuan pembelajaran kita kali ini pertama, ya diharapkan kalian semuanya setelah kita mempelajari materi ini bisa menjabarkan tentang hukum waris dalam Islam. Ya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, dan juga dapat menganalisis presentase masing-masing dari ahli waris. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini, dan motivasinya mudah-mudahan setelah kalian bisa belajar ini nggak ada ribut-ribut antar pembagian waris. Ya, jadi nggak usah ribut-ribut lagi berebutan waris, ini punya siapa, ini jatah siapa, karena Islam sudah mengatur itu semuanya. Ya, untuk masalah dalilnya juga ada, silakan kalian konfirmasi, kalian cari semuanya, di searching, di browsing, silakan dipahami lagi, karena di buku paket pun juga sudah ada untuk dalil-dalil masalah pembagian harta waris. Dan kemudian untuk minggu lalu kita belajar ada syarat ya. Sekarang kira-kira nih masih ingat semuanya? Masih ingat tentang 3 syarat waris dalam Islam? Siapa yang mau menjawab syarat yang pertama, boleh? Dari yang menghalangi. Kenapa? Ruswandi boleh apa? Tidak ada yang menghalangi. Tidak ada yang menghalangi. Yang kedua apa? Menurut saya itu ada kematian orang yang diwarisi. Yang ketiga. Siapa? Boleh, Farhan. Silakan. Ahli warisnya harus masih hidup. Ahli warisnya harus masih hidup. Jadi ada 3. Yang pertama tidak ada penghalang. Yang kedua warisnya sudah
meninggal dan ahli warisnya masih hidup. Jadi, boleh pertanyaan ke depan untuk KKM kita. Ya, KKM kita kali ini KKM kita 75 ya untuk mata pelajaran kita. Faraid pembagian waris dalam Islam. Oke, tujuan pembelajaran tadi sudah dibacakan ya, mengidentifikasi ketentuan waris dalam Islam, presentase masing-masing ahli waris dan mempraktekkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam menggunakan aplikasi kalkulator waris atau website iwaris.id. Langsung saja perhatikan video berikut. Kedengaran nggak? Ini kita belajar ya tentang warisan. Di sini ada rukun-rukun waris, jadi langsung aja Ini bikin videonya baru bangun tidur ya. Oke, ini rukun-rukun warisnya, ada muwaris, ada waris dan maurus. Ada orang yang meninggal dunia, ada yang berhak menerima atau tadi ahli warisnya, dan juga ada maurusnya, ada benda yang akan ditinggalkan oleh waris yang akan diterima oleh warisnya. Oke, di sini siapa saja ahli warisnya sudah jelas? Atau ada yang bertanyakan lagi? Sudah ya? Oke, alhamdulillah sudah jelas. Di sini untuk siapa saja ahli warisnya. Oke, lanjutnya setelah ini kita akan bahas tentang persentasenya. Persen ya, persennya berapa persen aja sih dapatnya? Nah, ini persentasenya. Jadi sama statusnya yang kita tulis juga sama. Tidak ada perubahan, tidak ada penambahan untuk yang ada di sini semuanya sama. Cuman dalam hukum Islam pembagiannya di sini ada 2/3, ada setengah, sepertiga, seperempat, seperenam dan seperdelapan. Ya. Oke, kemudian tambahannya ada asobah binafsi, asobah bil goir dengan asobah ma'al goir. Nanti saya tambahkan lagi. Kelihatan nggak ainnya di situ ya, ain. Jadi ada ain gini, kemudian ada yang pakai ba, ada yang pakai mim. Yang ini berarti binafsi. Di sini bil goir, dan di sini ma'al goir. Oke. Bil goir penjelasannya dia bagi secara horizontalnya sama. Selevel ya, selevel. Sedangkan kalau ma'al goir mungkin lebih jelasnya saya bikin sejenis ya, sejenis. Kalau selevel bil goir ya, bil goir contoh di sini ada bintun ya, sampingnya ada ibnun. Selevel dia kan, kata adik sama nih tarafnya, levelnya sama. Nah, sedangkan kalau untuk yang ma'al goir ini sejenisnya apa? Karena sama-sama perempuan. Ada bintun, ada bintu ibnin, ada ukhtun syakik. Kayaknya karena hawanya dingin ya, udah mulai kerip-kerip mata. Boleh perhatikan dulu ke depan? Ya, perhatikan dulu ke depan biar lebih fokus lagi. Perhatikan, saya cuma ajak main, kalian perhatikan yang namanya ini apa? Hapus. Bapak tulis. Selama papan tulis ini melayang di udara, kalian tepuk tangan. Ya. Ketika penghapus ini melayang di udara, kalian tepuk tangan. Nah, oke, kita tes dulu. Ya. Selama papan tulis susah. Selama penghapus ini melayang di udara, tepuk tangan. Bisa ya, jadi bisa tulisan sepanjang mungkin. Perhatian, siap, 1, 2, 3. Yang belakang belum tepuk tangan, perhatikan ya. Selama penghapusnya melayang di udara, tepuk tangan. Ya, selama melayang, berarti kalau makin tinggi makin banyak tepuk tangannya. Siap? Lagi. Ya, perhatikan yang di sini masih belum nih. Ya, kelompok 1 deh, sekalian langsung bagi kelompok nih, kelompok 1 nanti ya, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kita coba lagi, perhatikan. Syakir udah, matanya masih kiap-kiap. Oh. Siap ya, perhatikan. 1, 2. Lagi. Apa kurang, kita tambahin lagi berarti. Nah, belum. Siap ya? Kalau 2 gimana nih? Ya. Oke, tepuk tangan.
Dan setelah ini langsung saya bagikan ini ya, saya bagikan kartonnya. Apa? Oh, ada juga yang nyiapin. Boleh, yang bukan di warna boleh. Silakan biar bebas, lebih berwarna-warni. Oke. Kita selang-seling ya. Kita selang-seling. Kelompok 2 kuning. Ada? Mau warna pink? Boleh, silakan. Oke. Buatlah silsilah berikut beserta persentasenya. Ya, persen harusnya nih. Kelompok 1 ya, kelompok Fatur dan kawan-kawan. Wafat suami meninggalkan seorang istri dengan 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, dan ada bapak dan kakek. Ya, untuk kelompok 1 silakan nanti dibuat diagramnya. Berarti yang meninggal siapa? Yang meninggal suami. Untuk kelompok 2 ya, anak ke belakang, kelompok 2 wafat suami meninggalkan 3 orang istri, 3 anak perempuan, paman ya, seorang paman dan seorang cucu perempuan. Sudah dicatat kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah ya. Berikutnya kelompok 3 dan kelompok 4. Wafat istri meninggalkan suami, bapak, nenek, bibi, dan 2 sepupu laki-laki. Sedangkan kelompok 4 wafat istri meninggalkan seorang suami, 2 abang kandung, bapak, dan 2 orang cucu perempuan. Ya, jadi silsilahnya silakan dibuat dulu. Sampai sini jelas atau ada yang bertanya kan? Tidak ada? Ya. Itu bibinya yang menikah. Kenapa? Bibinya yang Ya, di sini pasti dari almarhum atau almarhumah. Ya, dari almarhum atau almarhumah. Kenapa? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya persilakan semuanya masing-masing ke kelompoknya. Ya, sudah ada, cuman berembukan lagi gimana? Ya, silsilahnya dulu digambar dulu. Ketika sudah ada, ya, ketika sudah ada, nanti akan kalian cari berapa persen mereka dapatnya. Dan masalah tirkahnya, tirkah dan alirsnya, tirkah atau hartanya nanti akan saya berikan di akhir. Ya, nanti baru dihitung bersama-sama masing-masing kelompok. Kira-kira kalau hartanya sekian, masing-masing dapat berapa? Siap? Oke, kalau gitu silakan berembuk ke kelompok masing-masing. Ada yang buat video nggak? Kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Neneknya kecil. Nenek ada tinggi. Cucu ya, cucunya dari almarhum. Bukan kondisi kalian ya. Kalau kalian kan jatuhnya anak nih, ya kan? Tapi ringkasnya bapak itu berarti dari almarhum. Kenapa? Ya coba dijelasinnya gimana? Meninggal seorang Suami, wafat, ya. mayit, istri. Terus kan ini kan ada bapak sama kakeknya si suami. Ya. Ini anak gua nih, laki-laki, perempuan. Ya, suaminya ya.
Nih teman-teman kami lagi membuat manusia lidi ya guys ya. Nih karya-karya Indonesia. Sudah dicoba? Kira 13, kan ini kan 4, 3, 6 masuk kan 12. Kenapa? Kan KPK 4, 3, 6, 12. KPK 4, 13. Nah ini jatuhnya kasusnya Aul. Yang kemarin saya bilang ada kasus, ini Aul, jadi penambahan. Karena kalau makanya jadi 12, 4, 3, sama 6 jadi 12, itu ada sisa. Ada sisa, jadi ditambahin dan akhirnya dapetnya 3/13. Sisanya itu ke ayahnya ya? Enggak, maksudnya ada sisanya nih, ada 1/16. Iya, sisanya ke sana. Maksudnya kan kalau ayah itu kan ada baki kan, ada baki dapat sisa. Makanya dihitungnya jadi 3/13. Coba lihat di buku, di situ kan ada permasalahan, ada aroat sama aul. Kelompok 1 sudah selesai? Ingin namain, kelompok 2 sudah selesai? Sudah, kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4? Sudah, oke, boleh tepuk tangan dulu untuk semuanya. Berarti sekarang yang akan presentasi pertama dari kelompok 4. Yaudah, kelompok 4 boleh, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang yang kami dapat, yaitu tentang wafat istrinya wafat meninggalkan seorang suami, 2 abang kandung, bapak, dan 2 orang cucu perempuan. Jadi di sini ditulis bapak, nama bapaknya itu Tono. Di sini Maita, berarti bapaknya Tono, suaminya itu Joko. Terus ada abang kandung yang pertama namanya Samsu, yang kedua namanya Bambang. Terus meninggalkan 2 cucu perempuan, yang satu namanya Siti, yang satu namanya Jijah. Firkanya di sini ada 50 miliar. Jadi suaminya dapat bagian 1/4, cucu perempuannya ini langsung jadi 1 ya, 1 dapat 2/3, ayahnya Tono dapat 1/6. Kalau abangnya itu nggak dapat karena dia kalah mahjub, karena mempunyai cucu perempuan. Cucu perempuannya ini dari anak laki-laki ya. Oke, karena dia ini ada asal masalah, yaitu Aul. Yaitu kan 1/4 ditambah 2/3 ditambah 1/6. Totalnya itu 13/12. Tapi kan nggak mungkin dong kalau harta lebih jadi 13. Jadi makanya diambilnya jadi per 13. Jadi bagian untuk suaminya yaitu 3/13. Cucu perempuannya 8/13. Ayahnya yaitu 2/13. Untuk saudara laki-lakinya dia nggak ada karena mahjub. Jadi ayah suaminya itu dapat 11.538.461 berapa sih angkanya? 11.538.461.538 rupiah. Satu cucu perempuannya ini kan itu 1 orang. Jadi satu cucunya itu dapat 15.384.615.385 rupiah. Untuk ayahnya dapat 7.692.307.692. Jadi
Jadi totalnya ini jadi satu cucu itu 15 miliar. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya berikutnya berapa yang siap? Iya. Udah foto belum? Ya udah, di foto bareng-bareng nanti diupload ke IG ya. Oke, kemudian kelompok 3 udah siap. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa hasil dari soal nomor 3, yaitu seorang istri wafat lalu meninggalkan suami, bapak, nenek, bibi, dan 2 sepupu laki-lakinya. Jadi dari warisannya hartanya ada 50 miliar. Suaminya dapat setengahnya yaitu 25 juta. Terus 25 miliar. Ayahnya dapat 1/3 yaitu 16 miliar 666.666.667 perak. Terus neneknya dapat 1/6 dari ini, jadi 8.333.333.333 rupiah. Nah, di sini itu ada Bibi. Bibi itu terhalang karena masih ada bapak kandung dari si Maita. Nah, sedangkan sepupu laki-laki ini terhalang juga karena Bibi ini selaku orang tua dari mereka juga terhalang karena bapaknya tadi. Kayak gitu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini mau menjelaskan tentang soal kelompok 2 yang ini. Wafat suami meninggalkan 3 orang istri, 3 orang anak perempuan, paman dan seorang cucu perempuan. Jadi di sini istrinya kan ada 3, jadi 50 miliar dikali 1/8 baru dibagi 3 jadi ya 2 miliar. Habis itu anak perempuannya dibagiannya itu 2/3, terus dapatnya 11 miliar satu orang. Nah, pamannya itu dapat yang asobah bin nasak yaitu 10 miliar. Udah. Oh ya, si cucunya itu kena manjub karena anaknya ada 2 atau lebih. Jadi yang tidak dapat di kelompok 2 di sini siapa yang tidak dapat? Cucu. Kenapa cucu nggak dapat? Terhalang oleh adanya. Adanya anak. Karena ada anak jadi cucu tidak kebagian. Oke, berarti total hartanya sudah habis ya. Ya, kelompok 1 silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan soal kelompok 1. Soalnya itu wafat suami meninggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, bapak dan kakek. Nah, yang pertama itu bagian istri. Istri itu dapat bagian 1/8 karena ada anak. Nah, yang didapat dari istri itu 6 miliar. Nah, bapak itu dapat 1/6 karena ada cucu atau anak. Yang didapat 8 miliar. Dan punya 2 anak perempuan. 2 anak perempuan mendapat 2/3 bagian. Yang didapat 5 miliar. Dan 2 anak laki-laki atau sisanya asobah. Yang di sini yang tidak dapat seorang kakek karena terhalang bapak dari mayat ya? Dari mayat. Di sini kakek yang bagian karena terhalang seorang bapak dari mayat. Terhalang bapak dari mayat. Oke, sudah? Ya. Ya, silakan ditutup. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi perhatikan semuanya dari yang tadi sudah kita pelajari, dari yang teman-teman buat semuanya, walaupun ada statusnya kondisinya masih hidup, tapi ternyata tidak semuanya kebagian. Kenapa tidak kebagian? Karena terhalang. Sesuai tadi kondisi syaratnya yang pertama, tidak ada penghalang. Ketika ada penghalang, maka walaupun dia masih hidup, nggak jadi kebagian. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah aman ya? Aman, sudah jelas semuanya. Masalah terkait yang tadi ada waris, ada maurus ya, ada yang sudah meninggal, ahli warisnya masih hidup.
Ya, itu syarat bisa dibagikannya harta waris. Dan untuk mempermudah semuanya, kita tadi diperkenankan menggunakan kalkulator mawaris atau dari website iwaris.id. Oke, kalau sudah selesai semuanya, alhamdulillah apa yang sudah kita pelajari hari ini semoga bermanfaat. Ya, jadi sekarang mudah-mudahan apa yang kita pelajari kalau memang bisa dipajang, alhamdulillah. Kalau di kelas karena sudah penuh, paling tidak nanti bisa terpampang di Instagram kelas, dan insya Allah nanti sudah di-tag Instagram sekolah. Nanti di-tag ya. Ya, Instagram sekolah yang SMA 62 Jakarta Official. Ya, insya Allah nanti di-repost. Oke, silakan kalau begitu sudah selesai semuanya, tidak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah sudah jelas ya. Ini sudah untuk masalah video nanti akan di-share lagi untuk dipelajari lebih lanjutnya. Berarti setelah ini pembagian sudah, insya Allah materi berikutnya yang belum apa tentang SKI ya, sejarah kebudayaan Islam. Oke, kalau gitu silakan ketua kelas kita tutup. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.